Selamat datang di Babangdu Channel. Pernah nggak sih kalian bayangin, di balik luasnya lautan yang indah, ternyata tersembunyi makhluk-makhluk misterius yang bikin bulu kuduk merinding. Kali ini kita akan membahas 10 monster laut yang lebih membuat merinding. Siap-siap, kita akan menyelami dunia bawah laut yang penuh dengan misteri dan kengerian. Dari legenda Kraken yang menghancurkan kapal hingga kisah mengerikan Luzca, kita akan mengungkap fakta-fakta menarik dan cerita-cerita mistis di balik keberadaan mereka. Apakah mereka hanya mitos belaka, atau benar-benar ada di kedalaman laut yang belum terjamah? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Siapkan diri kalian, dan mari kita mulai petualangan menegangkan ini. Pertama, kita akan berhadapan dengan Kraken, monster laut legendaris yang mampu menghancurkan kapal dengan tentakelnya yang besar dan kuat. Bayangkan, kalian sedang berlayar di laut yang tenang. Tiba-tiba muncul tentakel raksasa dari dasar laut, melilit kapal kalian. Kraken sering digambarkan sebagai gurita atau cumi-cumi raksasa. Legenda tentang Kraken sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Apakah Kraken benar-benar ada, atau hanya imajinasi para pelaut? Beberapa orang percaya Kraken adalah cumi-cumi raksasa yang hidup di laut dalam. Cumi-cumi raksasa bisa tumbuh lebih besar dari ukuran kapal. Meskipun belum ada bukti pasti, cerita tentang Kraken tetap menjadi misteri menarik. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan Leviathan, makhluk laut raksasa yang muncul dalam mitologi Yahudi dan Kristen. Leviathan digambarkan sebagai monster laut yang sangat besar dan kuat, dengan sisik yang keras seperti baja dan napas api yang membakar. Dikatakan bahwa Leviathan diciptakan oleh Tuhan pada hari kelima penciptaan. Leviathan adalah makhluk yang sangat kuat, bahkan dikatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa mengalahkannya. Dalam beberapa cerita, Leviathan digambarkan sebagai musuh bebuyutan dari Behemoth, monster darat raksasa. Pertarungan antara Leviathan dan Behemoth dikatakan akan menandai akhir zaman. Meskipun Leviathan lebih sering muncul dalam konteks agama, namun banyak orang percaya bahwa Leviathan mungkin terinspirasi dari makhluk laut nyata, seperti paus atau hiu paus. Bersiaplah untuk bertemu dengan Megalodon, hiu prasejarah raksasa yang menguasai lautan jutaan tahun yang lalu. Bayangkan hiu putih besar, tapi dengan ukuran 3 kali lipat. Megalodon diperkirakan memiliki panjang mencapai 18 meter, dengan gigi setajam pisau. Megalodon adalah predator puncak, memangsa paus dan lumba-lumba. Gigitan Megalodon 10 kali lebih kuat dari Tyrannosaurus Rex. Fosil gigi Megalodon ditemukan di seluruh dunia. Tidak percaya Fizglon Bech hidup kestederlom. Chapter 4 Luzca, teror bawah laut dari Karibia. Dari kedalaman laut Karibia, muncul Luzca, monster laut yang merupakan perpaduan mengerikan antara hiu dan gurita. Bayangkan saja, tubuh bagian atasnya seperti hiu putih besar, dengan deretan gigi tajam, sementara bagian bawahnya adalah tentakel gurita raksasa yang siap menyeret mangsanya ke dasar laut. Luzca diceritakan menghuni gua-gua bawah laut di sekitar pulau-pulau Karibia. Nelayan setempat seringkali menyalahkan Luzca atas hilangnya ikan secara misterius, bahkan hilangnya beberapa penyelam dan kapal kecil. Beberapa orang percaya bahwa Luzca mungkin adalah gurita raksasa yang bermutasi, atau mungkin spesies cumi-cumi raksasa yang belum teridentifikasi. Hingga saat ini, belum ada bukti konkret tentang keberadaan Luzca. Namun, cerita tentang monster laut ini tetap menjadi misteri yang menghantui lautan Karibia. Chapter 5 Charybdis, pusaran maut yang menelan segalanya. Bersiaplah menghadapi Charybdis, monster laut dari mitologi Yunani, yang digambarkan sebagai pusaran air raksasa yang mengerikan. Bayangkan kalian sedang berlayar, tiba-tiba muncul pusaran air raksasa yang siap menelan kapal kalian ke dalam perut bumi. Charybdis diceritakan tinggal di selat sempit berseberangan dengan monster laut lainnya, Scylla. Para pelaut yang terjebak di antara Charybdis dan Scylla akan menghadapi dilema yang mematikan. Menurut legenda, Charybdis adalah putri dari Poseidon, dewa laut, yang dikutuk menjadi monster laut karena kesombongannya. Charybdis dikatakan menelan air laut 3 kali sehari, menciptakan pusaran air yang mematikan. Meskipun Charybdis adalah makhluk mitologi, namun beberapa orang percaya bahwa Charybdis mungkin terinspirasi dari fenomena alam seperti arus laut yang kuat, atau pusaran air yang memang ada di beberapa wilayah lautan.
Chapter 6, Ningen Misteri Makhluk Humanoid di Antartika. Dari dinginnya perairan Antartika, muncul ningen, makhluk laut misterius yang digambarkan memiliki bentuk tubuh mirip manusia, namun dengan ukuran yang jauh lebih besar. Bayangkan saja, kalian sedang berlayar di antara gunung es, tiba-tiba muncul sesosok makhluk putih raksasa dengan tangan dan kaki berselaput, menatap kalian dengan mata hitam pekat. Laporan tentang penampakan ningen mulai muncul di internet pada awal tahun 2000-an. Beberapa orang mengaku melihat ningen saat sedang berlayar atau melakukan penelitian di Antartika. Ningen digambarkan memiliki kulit putih pucat, tubuh yang licin, dan tangan yang besar dengan jari-jari berselaput. Beberapa saksi mata bahkan melaporkan melihat ningen memiliki wajah yang mirip dengan manusia, meskipun dengan fitur yang samar. Hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan ningen. Chapter 7, Scylla, si enam kepala penuh teror. Bersiaplah bertemu dengan Scylla, monster laut dari mitologi Yunani yang digambarkan memiliki 6 kepala ular yang mengerikan. Bayangkan saja, kalian sedang berlayar, tiba-tiba muncul makhluk mengerikan dengan 6 kepala ular yang siap menerkam dan melahap awak kapal kalian. Scylla diceritakan tinggal di gua di sisi lain selat sempit, berhadapan dengan Charybdis. Para pelaut yang berusaha menghindari Charybdis akan berhadapan dengan Scylla yang siap menerkam mereka dengan kepala-kepala ularnya. Setiap kepala Scylla memiliki deretan gigi tajam yang siap mengoyak daging mangsanya. Menurut legenda, Scylla dulunya adalah seorang nimfa cantik yang dikutuk menjadi monster laut oleh Dewi Sihir, Circe. Sama seperti Charybdis, Scylla juga dianggap sebagai representasi dari bahaya laut yang harus dihadapi oleh para pelaut di masa lalu. Chapter 8, Umibozu, raksasa laut dari negeri matahari terbit. Dari kedalaman laut Jepang, muncul Umibozu, monster laut raksasa dengan kepala botak seperti pendeta Buddha. Bayangkan, kalian berlayar di laut tenang, tiba-tiba muncul raksasa hitam dengan mata merah menyala. Umibozu sering muncul di laut tenang dan membalikan kapal. Nelayan Jepang takut Umibozu, membawa jimat atau melakukan ritual khusus. Asal-usul Umibozu tidak jelas, mungkin roh jahat pelaut yang meninggal. Meski mitologi, cerita Umibozu tetap hidup di kalangan nelayan Jepang. Chapter 9, Tiamat, Dewi Laut Purba dan kekuatannya yang menghancurkan. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tiamat, Dewi Laut Purba dari mitologi Babilonia. Tiamat digambarkan sebagai naga atau ular laut raksasa dengan kekuatan yang sangat besar. Bayangkan saja, kalian sedang berlayar di lautan luas, tiba-tiba muncul naga laut raksasa dengan sisik berkilauan dan mata merah menyala, siap menghancurkan kapal kalian dengan kekuatannya. Tiamat adalah dewi penciptaan dan kehancuran. Dia melahirkan banyak monster laut, dan seringkali digambarkan sebagai kekuatan alam yang tak terkendali. Dalam mitologi Babilonia, Tiamat dikalahkan oleh Marduk, dewa pelindung Babilonia, dalam pertempuran epik yang menentukan nasib dunia. Meskipun Tiamat adalah makhluk mitologi, namun cerita tentang Dewi Laut Purba ini menunjukkan betapa besar rasa takut dan kagum manusia terhadap kekuatan laut yang tak terduga. Chapter 10, Chirein, Croin, jebakan maut sang ikan raksasa terakhir. Kita akan bertemu dengan Chirein Croin, monster laut dari cerita rakyat Skotlandia yang digambarkan sebagai ikan raksasa dengan kemampuan berubah bentuk. Bayangkan saja, kalian sedang memancing di laut, tiba-tiba kail kalian disambar oleh ikan kecil. Namun saat ditarik, ternyata ikan kecil itu adalah Chirein Croin yang menyamar. Chirein Croin diceritakan bisa berubah bentuk menjadi ikan kecil untuk mengelabui mangsanya. Saat mangsanya lengah, Chirein Croin akan kembali ke wujud aslinya dan melahap mangsanya bulat-bulat. Menurut legenda, Chirein Croin adalah makhluk soliter yang sangat jarang menampakkan diri. Namun saat Chirein Croin muncul, dia akan membawa bencana bagi para pelaut dan nelayan. Meskipun Chirein Croin adalah makhluk mitologi, namun cerita tentang monster laut ini menunjukkan betapa besar imajinasi manusia terhadap makhluk-makhluk misterius yang mungkin hidup di lautan luas. Outro. Lautan misteri, masih banyak yang tersembunyi. Terima kasih sudah menonton. Serukan menjelajahi dunia monster laut yang penuh misteri. Lautan memang menyimpan banyak rahasia, dan mungkin saja masih banyak makhluk-makhluk menakjubkan yang belum kita temukan. Jangan lupa untuk like,
comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Beritahu kami di kolom komentar, monster laut mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di video berikutnya. Sas Richard. Tu Ripper Jelaam Tingi.